Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mendadak melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru, khusus membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dalam kunjungan kerja itu, Menteri KLHK ini melakukan rapat koordinasi dengan Kapolda Riau Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi dan Gubernur Riau Syamsuar. Usai rapat tertutup di Markas Polda Riau, Sabtu siang, 18 Juli 2020, Menteri Siti Nurbaya kepada wartawan mengaku penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla ini rumit. Apa? Tapi posisinya mari lihat persoalannya, cari solusinya bagaimana, ada persoalan apa, maka saya tadi juga diskusi dulu sebelum ke Pak Kapolda dengan Pak Gubernur. Kita sudah coba identifikasi masalahnya. Ini kita sejak 2015 sudah kita lakukan ya, tapi memang kawan-kawan mesti saya mohon pemahaman juga bahwa nggak gampang ya. Kalau kita lihat pada bulan November 2014, Presiden Jokowi datang kemari pertama kali ke Meranti, marilah kita bisa mendapatkan solusi dari seluruh perjalanan rumit ini juga di Riau. Ini kan kepada Bapak Presiden, nanti kita beritahu lagi Pak Gubernur dan Kapolda. Kalau cara kerjanya Bapak Presiden sih, harusnya sih tidak lebih dari 1 bulan sudah harus operasional. Kita cobalah nanti paling telat di pertengahan Agustus. Apa yang saya konfirmasi kepada Pak Gubernur dan Pak Kapolda adalah bagaimana dalam sistem operasi yang selama ini sudah baik, itu kita sempurnakan dalam partisipasi masyarakat, yaitu masyarakat peduli aktif. Alam itu perlu diikuti saja bagaimana perilakunya. Dan yang paling penting adalah dikontrol akibat-akibatnya. Oleh karena itu, kalau bisa kita mengendalikan sebab-sebabnya. Jadi kalau kebakaran, kalau hotspotnya mungkin ada, fire spotnya mungkin ada, apinya mungkin ada, tapi kan yang paling penting apinya jangan memberi dampak kepada masyarakat. Sementara itu, kalangan aktivis lingkungan di Riau meminta Menteri KLHK tegas dalam penerapan penegakan hukum pelaku Karhutla, baik perorangan maupun perusahaan atau korporasi. Inkrah pun tidak mudah, tetapi saya kira yang paling penting adalah penegakan hukum sehingga perusahaan menjadi kapok begitu ya. Oleh karena itu kita melakukan pendekatan hukum administratif dulu, sanksi administratif. Sanksi administratif itu artinya kita paksa perusahaan itu untuk melakukan sesuatu menurut standar. Ini pemerintah itu posisi utamanya adalah melakukan pembinaan masyarakat. Yang namanya penyelenggaraan negara adalah 1, pemerintahan, 2, pembangunan, 3, pembinaan masyarakat. Oleh karena itu bukan sedikit-sedikit di penjara, itu juga ada persoalan yang harus kita lihat. Kalau saya misalnya memaksa perusahaan harus memiliki secara lengkap prasarana dan sarana termasuk tenaga teknis dan keahlian untuk Karhutla, itu memang investasinya cukup lumayan juga. Tapi untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat dan masyarakat, maka investasi itu harus dilakukan juga. Itu namanya sanksi paksaan. Ada lagi setelah itu kalau dia nggak mau ya dibekukan. Kalau nggak mau lagi ya udah dicabut aja izinnya, seperti itu. Kita akan memperkuat kerjasama dan tangan kita dalam menangani Karhutla. Jadi apa sampai yang hari ini Karhutla sudah cukup tertangani dengan baik, akan kita teruskan sampai seterusnya. Yang diharapkan ada solusi permanen, itu yang kita perlu rumuskan dan kita sama-sama. Saya rasa kita mesti membangun Riau untuk lebih maju ke depan. Masalah bencana Karhutla ini kira kita bisa punya solusi permanen. Akan kita tidak lanjuti dalam kerjasama yang akan kita lakukan ke depan. Itu udah bahas juga. Ya gimana Bu? Bisa Bu? Pastilah, sama aja kan urusannya.